warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Komite Sumpi kehadiran musyawarah kerja perencanaan sekolah berkualitas. Maksud kegiatan ieu nyaeta orang berdiskusi Bapak Ibu guru tentang perencanaan berbasis data. Widi kami merekam kegiatan dia, kami evaluasi mungkin santai santai aja gitu. Kita akan berdiskusi ringan tentang rapor-rapor ini. Terima kasih juga Ibu Bapak berkenan hadir untuk bersama-sama merancang SDN Majasari di tahun 2025. Perencanaan anggarannya, perencanaan kegiatannya, mari kita bersama-sama bermusyawarah. Mungkin tidak akan lama waktunya karena berbagai kegiatan ya, anak-anak juga ada di kelas masing-masing. Perencanaan sekolah berkualitas berbasis data ini kita akan merencanakan kegiatannya menggunakan atau bahan yang akan kita bahas adalah rapor mutu sekolah. Saya akan coba bagikan kepada Ibu Bapak Ibu dan Bapak guru dan Bapak Dewan Komite, itulah rapor pendidikan kita, ya. Rapor pendidikan kita, di mana ada beberapa hal yang mengalami penurunan, ya. Ada beberapa hal yang mengalami penurunan, yang itu kemampuan numerasi dan kemampuan literasi masih merah. Nah, itu yang akan kita bahas. Mengapa masih merah? Lalu bagaimana cara mitigasinya? Bagaimana cara mengatasinya agar hijau? Gitu ya. Tentunya tidak dengan sekejap perubahan ini, tapi mari kita perlahan-lahan dimulai dari kita melakukan perencanaan. Nah, tujuan sesi kali ini yaitu ada 4 sesi, yaitu yang pertama memahami konsep sekolah yang dicita-citakan. Jadi yang kedua memaknai rapor pendidikan SDN Majasari, lalu mengidentifikasi akar masalah, benahi, dan implementasi. Yang keempat diskusi perencanaan 2025. Nah, ini yang sangat penting dan krusial, di mana beberapa hari kemarin Bapak dan Ibu berencana atau mengusulkan ini anak-anak ini lagi pada senang voli, gitu ya, daripada suka voli. Nah, kita akan merencanakan jika permainan bola voli itu apa saja sih yang diinginkan. Nah, itu coba akan kita bahas, kalau kita anggarkan sehingga nanti masuk dalam RKAS, yang nantinya di tahun 2025 kita bisa menumbuhkan kembali ciri khas Majasari, yaitu ini ya, polinya itu, polinya gitu. Di sini ada Pak Wudi, atlet ya, poli
Jadi kita akan menggunakan itu diskusi pesan dan refleksi. Selanjutnya Ibu dan Bapak izin, apa sih sekolah yang dicita-citakan itu? Ada 4 indikator, ya. 4 indikator yang bisa membentuk atau terwujudnya sekolah yang dicita-citakan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Lalu iklim sekolah yang aman, inklusif dan layanan. Lalu kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Yang pertama, poin pertama ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa sih pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Pembelajaran yang mengutamakan murid adalah satu-satunya orang yang harus kita layani. Apa sih kebutuhan mereka? Ya. Itu harus kita layani betul-betul. Lalu yang kedua, pendidikan reflektif, dimulai belajar. Pendidikan reflektif itu yang seperti apa? Itu lalu iklim sekolah yang aman. Berdasarkan rapor waktu, iklim kita meningkat. Ya, iklim dan kebinekaan itu meningkat. Jadi hijau. Kalau nggak salah ya, itu lalu kemudian untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ibu dan Bapak, pernahkah Ibu dan Bapak memimpikan SD Remaja Sari itu seperti apa sih yang ingin dicita-citakan? Nanti, yuk saya punya post-it di sini. Silakan Bapak Ibu tuliskan cita-cita Bapak dan Ibu tentang SD Majasari. Sama, ini bagus. Silakan. Kita akan mencoba menggali apa sih cita-cita kita ya, tentang sekolah SD Majasari. Oh, Majasari itu ingin apa? Ya, di tahun depan Majasari harus apa? Ya. Kita akan berbisrakan sebanyak-banyaknya ya. Satu mimpi, satu post-it. Satu mimpi, satu post-it. Satu yang dicita-citakan, satu. Enggak. Sebanyak mungkin. Sebanyak. Satu cita-cita, satu keinginan, satu positif. Nanti di tempel sini akan banyak cita-cita. Satu cita-cita, satu post-it. Satu cita-cita, satu ini. Dua berarti mandiri. Strategi.
sekolah anak-anak, guru-guru, pokoknya SDN Majasari. Tas komentar baik nabi pas itu ya. Jadi iya satu cita-cita satu pos. Ini seharusnya tiga pos. Ini tiga ini bisa ada jadi tiga. Ini ada tiga cita-cita. Iya. Ini tiga kan. Jadi bikin tiga. Satu cita-cita satu pos. Ayo, orang selima. Nambah terus. Kurang. Ibu kurang. Ya, kena. Ya. Ini buat soalnya 5. Silahkan dipasang wajib. Sedikit sama
Salah lupakan Pak. Salah lulusnya. Bulan. Ibu ke pensil. Pakai pulpen. Sehat nih. Itu pasangan dia toh. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Banyak sekali ya ternyata cita-cita kita. Ada yang ingin bangunan fisik, ya, ada yang ingin gapura, pagar, agar semangat, ya. Lalu ingin ada kemajuan di dalam pendidikan, prestasi untuk anak-anaknya, ya. Lalu pengen punya sarana yang perpustakaan, ya, pojok baca, ya, ada yang SD Majisari harus bisa bersaing dengan SD yang ada di kota, ya, karena keterbatasan bukan sebuah penghalang, ya, kita harus sama dengan SD di kota. Anak-anak harus lebih baik pendidikan karakter, ya, menjadi hal yang harus kita bangun bersama, ya. Tidak bisa satu orang, dua orang, tapi seluruh komponen, ya. Lalu ya standar kelulusan, ya, ada nih standar kelulusan bahwa ketika anak keluar dari Majasari ini harus bisa baca tulis, ya, Al-Quran, dan bisa praktek sholat. Ini, ya, catatan juga. Lalu ingin punya anak-anak yang pendidikan tinggi, cerdas, serta sopan santun. Sopan santun ini masuk ke dalam karakter juga. Kita bisa dorong melalui proyek, ya, proyek P5, ya, proyek P5 selama 1 tahun ini belum berjalan. Nah, itu mungkin yang akan kita dorong di tahun 2020. Anak-anak berkarakter, ya, misalnya dalam literasi dan semangat belajar tinggi, tapi juga kita akan nyata implementasi dan kebiasaan secara terus-menerus, ya, betul. Jadi harus ada konsistensi, ya, yang dilakukan oleh kita bersama. Betul sekali. Menjalankan hidup sehat baik fisik maupun mental, betul. Harus ini, ya, tidak burnout, ya. Burnout itu suatu titik di mana ketika kita mengalami tekanan terus-menerus, beban kerja, stres, ya, burnout tersebut. Nah, ini penting juga, ya, untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Jadi sepertinya makan-makan harus ini, ya, kuantitasnya harus diperbanyak banget, ya, sehat fisik dan mental, gitu. Kalau bisa ini 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, ya, sehat jiwa raga, abang gizi. Iya, iya, oke, menarik sekali. Lalu guru dan siswa yang jujur, bertanggung jawab dan komitmen, ya, karakter, sekolah yang berkarakter, berkualitas baik, dan cita-citanya SD
betul di sekolah, lalu menjaga setiap keputusan yang diambil salah satunya dengan musyawarah. Ya, betul sekali. Cita-cita dari Majelis Haji makin maju, ya, bangunan sekolah yang tidak layak diperbaiki, lalu mengetahui dan mengerti norma di sekolah, transparan dalam setiap hal yang sensitif, salah satunya keuangan, ya, sarana yang dimudahkan supaya bakat dan minat siswa tersalurkan. Sekolah yang itu harus punya guru yang profesional sesuai porsinya. Kemampuan akademik kemampuan non akademik siswa meningkat. Sekolah yang Majelis Haji lengkap prasarana dan maupun sarananya. Amin. Lebih meningkatkan bangunan sekolah. Baik Ibu dan Bapak, menarik sekali apa yang sudah dituliskan. Ini adalah sebuah cita-cita yang luhur, cita-cita yang mari kita sama-sama wujudkan. Walau kita tidak memiliki kekuatan penuh, tapi kita yakin jika kita berkolaborasi, semua cita-cita ini akan terwujud. Lalu siapa saja sih yang harus berperan dalam mewujudkan cita-cita ini? Ini Ibu dan Bapak yang harus terlibat di dalam mewujudkan cita-cita sekolah SDN Majelis Haji. Yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan. Kita semua yang berada di sini, ya, sebagai pendidik harus turut serta dalam mewujudkan cita-cita tadi. Lalu warga sekolah lainnya, ya, seperti petugas kebersihan, ya, lalu penjaga dan penjaga kantin, warga-warga sekolah itu juga ya, itu yang berada di lingkungan sekolah itu adalah warga sekolah. Jadi masuk ke dalam pihak internal, ya. Lalu murid juga memiliki peran yang sangat krusial dalam mewujudkan sekolah yang sempurna. Kalau PTK-nya sudah mau berubah, belajar, berbagi, dan reflektif, jika muridnya tidak mau berubah juga, tidak bisa bekerja sama, itu sulit. Jadi harus sinergi antara satu dan dua. Ya. Lalu yang kedua adalah pihak internal, yaitu orang tua murid atau wali. Ya, ada komite juga, ya. Ini juga berperan penting dalam mewujudkan semua cita-cita sekolah yang kita impikan. Ya. Seperti contohnya tadi, untuk pemagaran dan membuat sekolah menjadi aman. Tidak mungkin terwujudkan hanya berlandaskan keuangan sekolah. Ya. Melihat murid kita yang cukup banyak, jadi kita harus bermitra dengan orang tua, ya, berkolaborasi bahu-membahu untuk mewujudkan. Seperti halnya kemarin kita tidak punya bangku, ya, kita berkolaborasi dengan Pak Dewan dan orang tua murid, hasilnya dengan komunikasi yang baik, dengan bermusyawarah, kita bisa menyediakan layanan yang cukup layak untuk anak-anak kita di sana. Nah, yang kedua, yang ekstranya adalah masyarakat dan mitra. Nah, sekolah yang diselesaikan ini bisa terwujud jika semua komponen ini, pihak eksternal dan internal ini bersatu, bersatu bahu-membahu. Tapi saya melihat di SDN Majelis Haji ini sangat kompak, ya. Komite saya pernah ke sini Desember lalu melihat perayaan kenaikan kelas, ya, sangat meriah, sangat didukung penuh oleh komite, didukung oleh warga. Ini satu hal yang cukup membuat saya
bangga berada di sini dengan kerjasama. Ini jika kita bersama bahu membahu berkolaborasi, yakin semua cita-cita ini akan terwujud di buah. Bagaimana kita akan berkomitmen untuk saling bahu membahu menciptakan Majasari yang kita cita-citakan, punya pagar baru, punya kantor yang lain, pasang AC, ya, punya lingkungan sekolah yang nyaman, anak-anak jadi kualitas yang pertama. Kita harus bahu membahu. Nah, salah satunya untuk membuat atau mewujudkan cita-cita itu tadi juga kita harus membuat perencanaan. Nah, perencanaannya berbasis rapot mutu. Ini biasanya apa? Satu-satu. Mengapa penting memahami Tulisannya lumayan guys. awas Adit kemarin kalau ke iya ke Adit ini nomor dan seberapa lama ya 12 halaman kalau itu dia Adit. Mengapa penting memahami data dan dalam raport pendidikan? Yang pertama, menindaklanjuti raport pendidikan dalam proses identifikasi, refleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi atau IRBP, menghasilkan perencanaan yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu memahami data yang tersaji dalam raport pendidikan. Seperti apa sih raport pendidikan? Ya. Raport pendidikan ini yang tadi raport pendidikannya, ya. Ya. Kita mengalami penurunan dari tahun 2023 di kemampuan numerasi murid. Lalu kita juga mengalami penurunan dari tahun 2023 di kemampuan literasi. Literasinya di memahami teks non-fiksi, surat artikel, dan teks fiksi, dongeng serta novel. Itu yang masih menjadi kelemahan kita. Lalu numerasinya yaitu memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, dan geometri serta data, itu yang masih sangat kurang. Namun kita mengalami kenaikan di karakter murid serta di kondisi keamanan sekolah. Kenaikan juga di kondisi kebinekaan. Lalu kualitas pembelajaran masih kuning 2, hijaunya 2, ya. Berharap ada peningkatan setelah kita melakukan kegiatan. Udah nulisnya. Nah, lalu ini rekomendasi raport mutu yang Bapak Ibu pegang. Ini ya. 33% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, jadi baru 33%.
akar masalahnya adalah kemampuan literasi. Lalu kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Ada ya? Nah, itu. Lalu inspirasi kegiatan benahinya adalah Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang teks informasi. Itu ya, bisa dibaca semua. Nah, contohnya seperti ini, di kantor prioritasnya ada literasi, ya, akar masalahnya teks informasi murid juga. Perbaikannya adalah peningkatan pemahaman informasi. Itu Bapak bisa dilihat di sana. Nah, lalu sekarang kita akan bersama-sama menuliskan di post-it tentang apa yang menjadi prioritas. Ada di situ ya, kita pasang dulu. Baik Ibu dan Bapak, untuk memaknai raport pendidikan ini, mari kita tuliskan di post-it apa sih yang menjadi prioritas, ya. Apa yang menjadi, tolong tuliskan satu prioritas, satu post-it. Silahkan dibuka datanya, ada di kolom. Ya kan indikator akar masalah, berarti masalahnya teh Kita tulis ya. prioritasnya dulu ya, satu-satu prioritas. Atau mau semuanya juga nggak apa-apa, langsung 3. Ada prioritas, ada akar masalah. Di post-it yang berbeda ya? Di post-it yang berbeda. Kita akan memilih mana yang akan menjadi prioritas utama bersama. Tadi kan ada bel. Akar masalah di akar masalah. Dibenahi. Ya, benahi.
Di sini kita sudah dapat ada dua prioritas indikator prioritas yang diperoleh dari raport mutu ya, hasil analisis ibu dan bapak. Ada kemampuan numerasi, ada juga literasi. Akar masalahnya ada kemampuan numerasi, lalu kurangnya konsistensi dalam membaca dan minat membaca, kurangnya minat anak kepada pelajaran matematika. Lalu benahinya ya, pas sekolah pendidik dan pendidikan mendorong perbaikan terhadap kompetensi pada domain aljabar. Ini salah satu idenya. Lalu yang kedua, literasi dengan adanya perpustakaan dan tersedia buku bacaan yang dapat menumbuhkan minat baca. Tersedia pendidik atau pelatihan yang menjelaskan matematika itu menyenangkan. Oke, sudah ada dua video. Yang pertama tentang literasi memperdayakan perpustakaan yang selama ini terkunci terus ya, berarti ya bagus. Bukunya ada ya Pak? Banyak ya? Buku mah tapi cuma hanya, maaf ya Pak, buku bacaan dan buku-buku kayak buku cerita pendek yang menggugah minat baca anak itu kurang, banyaknya bahasa Sunda. Itu Berarti buku ini ya, buku cerita fiksi kurang ya kurang. Cerita fiksi ilmiah yang itu kurang. Kadang-kadang anak mah suka kayak fiksi ilmiah, jadi bisa ini ya, imajinasi. Lalu juga ada ide tentang pelatihan ya, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Ini juga harus kita pertimbangkan. Dua hal tersebut nanti akan coba kami masukkan ke dalam penganggaran. Di mana IHT itu kan kita membutuhkan narasumber, membutuhkan ATK, itu yang nanti kita masukkan dalam penganggaran. Dan juga untuk peningkatan literasi, berarti buku ya, bukunya kita masuk ke buku non fiksi gitu. Nah, untuk sekarang itu kemarin juga saya pesan buku di November ini, insya Allah sudah bisa datang buku teks ya, termasuk teks bahasa Inggris juga, dimana kita harus mencoba memperkenalkan bahasa Inggris ke masyarakat. Lalu ada ini masih sama, literasi di aljabar ya, perbaikan pembelajaran masalahnya membaca teks informasi ya. Oke, ada juga masukan menarik sekali ini. Tentunya harus banyak kegiatan yang harus dibenahi dalam hal pembelajaran. Refleksi di sini, ya, kita harus terbiasa melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Refleksi, lalu evaluasi, itu. Nah, nanti kita juga akan coba buat beberapa kegiatan di Kombel. Di Kombel kita sudah punya komunitas belajar. Di kegiatan ini ada beberapa metode untuk refleksi. Nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara berefleksi dengan mudah, gitu ya. Tidak perlu waktu lama, tapi juga cukup bermakna. Oke.
Penganggaran buku, ya, buku, lalu ya, pengadaan buku dan perbaikan metode pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak telah menganalisis rapot mutu pendidikan kita dan juga telah membedah hal tersebut sehingga kita dapat beberapa hal yang menarik, ide-ide yang menarik untuk membuat literasi dan numerasi di sekolah kita menjadi hijau, ya. Ya. Dan ini nanti akan saya masukkan ke dalam anggaran, akan saya masukkan ke dalam RKRS, rencana anggaran kegiatan yang ada di atas sehingga nanti bisa terwujud di tahun depan. Ya. Lalu kita sudah. Nah, perencanaan tahun 2025 selain tadi kegiatan yang berdasarkan rapot mutu, kita tadi sudah banyak kegiatan untuk benahi. Itu nanti akan menjadi kegiatan-kegiatan dan penganggaran di tahun mendatang. Ya, akan ada IHT, akan ada pengadaan buku, akan ada kembali permajaan usaha, ya, kita akan bikin wajib baca atau apa nanti kita kembangkan lagi di diskusi berikutnya. Sekarang kita akan masuk kepada sekolah yang dicita-citakan, namun tidak berdasarkan rapor mutu yang tadi. Tadi kan sudah ada berdasarkan bentuk, sudah dapat prioritasnya apa masalah yang tadi. Sekarang apa kira-kira yang akan kita lakukan untuk sekolah ini di tahun ya, gitu. Seperti tadi ingin bola-voli atau apa, kita coba berdiskusi dengan menuliskan lagi di pos. Ada lagi, Pak Udin. Kita tuliskan sampai penuh. Mana boleh? Dia. Enggak, orang strategi di post-it. Yuk, dilanjutkan menambah kerja. Lalu anggaran. AC, masang di laptop, enggak? Gua lupa aku. Di kali ini bisa kamera. Pasti kira satu kali iya iya kira-kira tambahin urgent itu di
bisa dia soal Ah, kebetulan paling hari kali. Wah. Baik, Bapak, kita lanjutkan. Ada beberapa yang telah mendapatkan rencanaan ada lampu, pipa, fasilitas olahraga, ruang usahaan, kantor, air berminat di kelas dari sejak kelas, lalu persiapan sekolah, kipas angin, laptop, lapangan wifi, pintu, perpus di lemari dengan layak isi buku yang berlaku. Kebiasaan baik dari Selasa Jumat pelatihan dengan dan mahasiswa, refleksi antar guru, workshop dan mengajarkan ikut setiap 1 atau 2 bulan, pelatihan bakat dan minat guru. Menarik sekali adalah beberapa kegiatan yang masuk ke karakter, pembangunan karakter dan fisik ya di sini. Prioritas mungkin di fisik Pak Pemimpin ada beberapa yang ingin atau ingin melakukan apa ya namanya perbaikan atau kalau di anggaran itu namanya pemeliharaan ya, kantor ini ya, seperti sudah berapa lama kantor ini tidak Dari tahun 2012 ya. 2012. Oke, kita akan bawa kalinya. Nah, saya juga sudah berdiskusi terutama tentang pemeliharaan kantor ini. Kira-kira dengan kondisi fisik yang seperti ini butuh berapa biaya untuk memperbaiki atau pemeliharaan ini kira-kira gitu. 3 juta, 5 juta, 3 juta, 9 juta pemeliharaan. Sudah termasuk biaya tukang? Sudah termasuk biaya tukang? Belum? Oh sudah. Sudah biaya tukang. Kita awatos plafon di tiap kelas aman. Awas Pak. Plafon di kelas 5. Sudah aman. Sudah jebol. Seperti ini.
nggak ada, itu mah kelas dulu mah jajaran ini model kayak gini Keramik keramik paling di kelas dulu. Oh, iya. Ini pemeliharaan berarti pemeliharaan kelas itu di kelas 2 pembatas ininya ya. Ya keramiknya. Keramik biasa. Sama itu di gulung pak kemana ya? Nama kelas 2 di sini. Nah, mohon eta mohon itu perihal kelas 2 kayak beberapa barang untuk KAG Nah kita ambil sih kan pak. untuk KAG eta teh kawasan boleh orang atau ini tak saya kemanakeun ulang pikirkeun nya sadaya kami misalnya ngadamel gudang sementara itu di mana tempatnya itu yang namanya dibutuhkan Barang kulit pak tempatnya pak. kapura ya eta Udah anak gaduh gudang. bikin gudang Udah kelas baru kak. RKB insya Allah RKB Kelas baru terus pas 2 jadi gudang. soalnya tadi pas mau ayeuna bekas pas itu tadi pas bekas pas kelas 3 berbeda. Nya 3. anu sempit Anu kecil. Layak atau lupa ya berarti barangnya kalau kali penginternya dua atau 2 kelas. Nah, terus tentang kelistrikan penginten ya, karena biasa ya kurang meser kabel terus sambung gitu ya biasa. Ini kemarin itu kalau di anggaran ke Algo pak. Pak Algo saya sama kabel tadi itu kamu belum kesepakatan biasa diambil nyicil gitu kamu ini baik ambil jadi kalau di Algo dikompensasi. Oke. Terus kunci hal keamanan lalu bagus sarana untuk upacara Bendera warna bendera salah tahu bendera pas kemudian dari mohon sekolah teh meser nu saempang itu. iya nya baik ada kaset kurang dia Terus pacaran tuh pak. Buku bacaan ekstra kurikuler ditingkatkan. Kurang teh sementara ini hanya sama pramuka hukum. Pramuka dan ini kan kemarin dari pelatihnya dari luar. Kayak nanti tahu ini bisa ngomong Mubazir pak drum band. ngomong makanya sararea wae ngalatih Jadi gitu satu saranya. sararea wae Not mas siapa yang nyari? Amat dulu kan. Ya maksudnya walaupun satu bareng-bareng notnya siapa yang nyari kan harus gitu. Pramuka drum band kan kemarin dari pelatihnya dari luar. kayak nanti tahu ini bisa ngomong Mubazir pak drum band. ngomong makanya sararea wae ngalatih Jadi gitu satu saranya. sararea wae Not mas siapa yang nyari? Amat dulu kan. Ya maksudnya walaupun satu bareng-bareng notnya siapa yang nyari kan harus gitu kan pakai not. Jelas. lagu naon sih biasanya pakai rumah gampang lah pakai rumah biasa iya lagi sebotol minuman Kita sudah pak. sudah Sudah terus lagu. oke termohon ibu dan bapak rencana tahun 2025 iya panggil bahan diskusi kami bikin Pangitan komite kurang timbat badan tadi gitu ya berusaha tadi poin-poin mitos kurang kempalkan di Indonesia lain ya kan kesimpulannya sekolah anu
di tes tempo urang sararea teh biasa ngawujud ku kolaborasi antara pihak internal sareng eksternal tadi ya. Dan urang kudu menjaga komunikasi bersama warga sekolah teh, komunikasi nu ayeuna atau sae ya. Sareng komite, sareng orang tua ya, sareng deui mitra teh nu biasa masih berkontestasi, nah eta teh lobatna mitra kitu nya. Eta kena dijaga, pamit biasa mah urang memulai deui urang bangun deui komunikasina kangge ngawujudna cita-cita sekolah nu desa. Iya, atau berdasarkan rapor mutuana, terus kita tawarkan hasil analisis ibu dan bapak, di mana literasi sareng numerasi itu adalah prioritas utama. Setelah masalahnya itu ada di aljabar, data, dan geometri. Biasanya Nusan SD mengalami kesulitan tentang numerasi rekomendasi kurang dengan sarana prasarana kirang. Terus dari ilmu literasi tadi ibu dan bapak mungkin ada perbaikan di pengadaan buku serta perpustakaan gitu ya. Insyaallah mungkin orang mengadakan sendiri serta kurang rekap di anggaran tahun 2025 kami pun ngambil 10 juta ngambil 10 jutaan kemarin sebelumnya ngambil 9 juta lah 9 berapa ngambil ya kan orang bisa geser-geser kan ambil kegiatan penganggaran yang biasa orang saudara badan. Terakhir refleksi orang saudara refleksi ya. Apa perasaan bapak ibu menjalankan musyawarah hari ini? Ya berangkat. Ini brand itu dipantau Pak. Bantu Pak. Oh. Boleh pakai emot. Mana ini Bapak? Cakap ya Pak, 30 detik. Apa perasaan Bapak ibu dari musyawarah ini? Siap. Perasaannya, jujur perasaan. Masa lega aja. Enggak. Apa perasaannya? Salah Terjadi.
pertanyaan refleksi kedua, apa yang Bapak dan Ibu pelajari dari diskusi warga sekolah tadi? Ya. Apa? Ayo. Nah, Diskusi. Diskusinya kemana? apa yang Bapak Ibu pelajari dari diskusi ini? Dapat apa sih dari diskusi ini gitu ya? Dalam Yang rangka dalam kireng tuh enggak ya, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan proses ini? Silakan. Ini mobil kasih. Ini sih lain buat kamu. Apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan bagi diri Anda dengan menjalani proses? Apa? Kayak isi manfaat dia untuk diri Bapak. Apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan bagi diri Anda selama menjalani proses ini? Ada manfaatnya nggak sih? Kalau nggak ada juga. Sekali lagi, apa dampak yang Bapak Ibu rasakan dari proses dampak? Nah, Ini dampak itu manfaatnya di atas. Ada yang mau kecil. Nanti gimana ya teman-teman? Oh, dia harus coba sih gitu. Nah, Pak. Tetap ciring. Kirain harus coba ini lumayan. Bapak seberapa dia? Memang tadi ada di apa? dari dampak pengaruh bagi ibu hamil. Tuti Pak, ada sumbernya. Oke, siap. Pakai aja nih. Baik, Pas katanya Januari itu mulai cuti masuk ajaran baru. Kan libur. Udah cuti berarti nggak ada kasus. teman-teman, Bapak Ibu, kurang refleksinya. Perasaannya senang, melegakan. Mudah-mudahan acara ini kita semua berpacu agar lebih meningkat. Oke. Senang dan semangat. Oke, senang dan bahagia. Sedikit deg-degan. Ada deg-degan. Nah, iya aja. Oke. Ini buat dia. Kalau udah makan. Iya.
Cirex ya. Lalu yang kedua, apa yang Bapak Ibu pelajari? Yang dipelajari dari kegiatan ini adalah bekerja sama dengan orang lain. Lalu dari musyawarah ini adanya kebersamaan. Lalu tahu kekurangan yang ada di sekolah dan tahu apa yang harus dibenahi. Lalu yang dipelajari lagi adalah membuat perencanaan, ya. Sebaiknya dimulai dengan identifikasi akan masalah lalu benahi. Oke. Yang dipelajari adalah gagasan dan tujuan pembentukan sekolah. Oke. Lalu apa sih tantangannya? Ya. Tantangannya dalam kegiatan ini adalah menjadikan anak-anak yang berakhlak dan beriman. Oke. Tantangannya dihadapi anak-anak yang aktif. Harus lebih banyak berkumpul dan berbicara mengenai pendidikan. Nah, ini bisa kita optimalkan lagi komunitas belajarnya ya. Lalu banyak sekali di antaranya mudah-mudahan banyak perubahan dalam mengajar. Ya. Lalu faktor internal yang bersinergi. Oke, tantangannya. Sekarang manfaatnya menjadikan diri ini harus lebih baik lagi dari kemarin. Oke, banyak sekali di antaranya. Ini udah. Lalu manfaat mengeluarkan unek-unek dan keinginan ya. Lalu bisa mengeluarkan keluh kesah selama mengajar di sekolah. Oke. Termotivasi proses mengajar agar kedepannya lebih baik lagi. Baik. Meningkatkan komunikasi bersama guru lain, mempercepat menemukan solusi. Oke. Dampaknya ini ke akhir. Apakah ada dampaknya yang ibu rasakan dan lihat dari proses ini? Dampak positif untuk meningkatkan kinerja, positif bisa mengetahui apa yang harus dibenahi. Lalu positif dan baik memberikan kemudahan. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak atas apa yang telah kita lakukan hari ini. Beri tepuk tangan yang jauh untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan musyawarah ini dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Amin. Paminten itu kegiatan orang minten ieu komputer mungkin ieu direkam ku abdi direkam kangge bahan musyawarah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.